Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 Januari 2021. Tema saat teduh dan renungan kita hari ini dengan tema janji yang ditepati. Janji yang ditepati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 111 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang kelima, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur tatkala kami melakukan sebuah perjanjian bersama dengan Tuhan. Kami memiliki pribadi yang tatkala berjanji menepati, yang tatkala berucap dia akan melakukannya. Tidak ada kata pembohongan di dalam pribadi Allah. Engkau adalah Allah yang maha segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar terus mengikatkan hidup kami dan menerima bahwa janji Allah adalah janji yang ya, benar, dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, janji yang ditepati. Di dalam masih suasana awal tahun ini, kita memikirkan banyak aspek dalam kehidupan kita, baik itu rencana-rencana, baik itu harapan-harapan yang kita tuangkan, yang kita tuliskan di kertas, atau Anda, sahabat seperjalanan, itu menuliskannya di laptop Anda ataupun di handphone Anda. Di dalam menuangkan dan mewujudkan bagaimana harapan itu terjadi, maka kita perlu melakukan banyak perjanjian-perjanjian. Perjanjian yang pertama tentu dengan diri kita sendiri. Kita berjanji di dalam diri kita sendiri akan melakukan A, B, C, D, atau seterusnya. Setelah kita berjanji kepada diri sendiri, kita ada tekad bagaimana untuk mewujudkannya. Dan suatu kita mau mewujudkannya, di dalam diri kita 100% tekad itu begitu kuat, namun kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan melakukan hubungan kerjasama dengan pribadi lain yang ada di luar. Yaitu kita kemudian melakukan ikatan perjanjian dengan pihak yang di luar diri kita. Setelah itu kemudian perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat baik kepada dirimu sendiri, baik kepada orang lain, dengan harapan semuanya itu akan terwujud. Mari kita lihat apa itu janji-janji yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Di dalam kehidupan keseharian kita bertemu dari waktu kita keluar rumah, kita bertemu dengan lalu lintas. Lalu lintas itu adalah hasil perjanjian nasional dan internasional. Yang paling sederhana itu stopan. Kita punya sebuah perjanjian kesepakatan bersama, kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati, kalau hijau itu jalan. Itu di dalam kehidupan masyarakat. Namun kenapa terjadi banyak pelanggaran? Kenapa setelah ada peraturan, ada perjanjian tetap banyak pelanggaran? Karena engkau berjanji kepada dirimu yang tidak sempurna dan engkau berjanji dengan orang lain juga yang tidak sempurna. Jadi di dalam dunia ini terjadi perjanjian-perjanjian di antara pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Bukankah janji itu seringkali diucapkan tatkala seseorang itu lulus kesarjanaan, janji kedokteran, janji politikus, janji seorang tentara, segala macam janji, termasuk janji di dalam pernikahan. Tatkala suami istri itu berjanji, begitu indahnya perjanjian. Coba saya katakan, saya tanya kepada sahabat seperjalanan, apa yang paling sempurna di dalam janji? Yaitu janji yang diucapkan. Janji yang diucapkan itu sangat mudah sempurna, asal Anda melafalkannya dengan benar, ejaannya tepat, mengucapkannya tepat seperti janji nikah. Aku berjanji untuk mencintaimu di dalam segala suka dan duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, susah maupun senang, di sepanjang kehidupanmu kepadaku. Janji yang sangat mudah. Jadi janji yang sempurna manusia itu adalah janji yang diucapkan. Namun mengapa banyak cacat di dalam kehidupan perjanjian di antara manusia? Alasannya sederhana, karena perjanjian di antara manusia yang tidak sempurna. Mari kita melihat janji yang ditepati dari Allah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan Allah berjanji, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian Allah pertama-tama bukan kepada dirimu, tapi kepada dirinya sendiri juga.
Engkau berjanji sama dirimu sendiri untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dan Allah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjamin. Kalau Allah tidak perlu masa depan, Dia maha sempurna untuk masa depanmu. Engkau berjanji kepada yang tidak sempurna dirimu, engkau berjanji dengan orang lainnya juga yang tidak sempurna. Namun Allah yang sempurna berjanji kepada dirinya yang sempurna. Dan perjanjian Allah itu semata-mata tidak untuk keuntungan pribadinya, karena tidak ada hal lagi yang perlu di dalam diri Allah yang kurang. Sewaktu engkau berjanji dengan orang lain karena masing-masing ada kekurangan, bagaimana saling melengkapi, bagaimana saling menguntungkan, terjadilah perjanjian. Namun Allah waktu berjanji kepada dirinya sendiri tidak ada keuntungan pribadi. Waktu berjanji dengan engkau tidak ada keuntungan pribadi. Itu semata-mata sepenuh-penuhnya perjanjian itu demi kebaikan dirimu, demi kebaikan manusia sejagat raya yang hidup di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Allah mengikat perjanjian dengan Adam dan Hawa supaya hidupnya itu aman. Namun kemudian Adam dan Hawa yang melanggar perjanjian itu. Allah mengikat perjanjian kemudian kepada Abraham dan ditepati bahwa engkau keturunanmu akan seperti banyaknya butir pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Allah berjanji di dalam Alkitab kepada orang yang sudah lanjut usia, wanita yang sudah lanjut usia, di masa tuamu engkau bisa akan mengandung dan melahirkan, dan itu terwujud. Allah berjanji bahwa Mesias itu akan datang. Tunas dari Isai itu akan keluar dari keturunan Daud, akan lahir seorang juru selamat, dan itu diwujudkan. Dan Allah berjanji akan menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan Allah berjanji di dalam diri Yesus akan datang yang kedua kali dan akan mengangkat engkau, dan engkau akan ditempatkan di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, Allah berjanji dan Allah akan menepati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima Mazmur 111, Allah berjanji diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Apa itu rejeki? Di dalam terjemahan, kalau kita lihat dalam kamus dan terjemahan, kita belajar tentang bagaimana ilmu penggalian Alkitab. Rejeki di sini itu bukan berbicara tidak hanya finansial, tidak hanya ekonomi, tapi segala sesuatu yang baik Allah berikan kepada dirimu. Itu yang disebut dengan rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau itu tidak baik, Allah tidak berikan. Misalkan contoh, kekayaan itu bisa membuat engkau terjerumus, Tuhan tidak akan berikan. Jadi Allah berjanji memberikan semua yang baik untuk kehidupanmu. Orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Di awal tahun ini Allah berjanji sebagaimana Tuhan juga berjanji menjaga engkau di masa-masa terdahulu. Tidak pernah Allah tertidur terlelap, tidak pernah Allah kemudian lupa karena kesibukan mengingat janjimu kepada dirimu. Allah sempurna di dalam perjanjiannya, menyertai engkau. Janganlah engkau kecut, janganlah engkau tawar hati. Kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Janganlah takut bahwa dimanapun engkau pergi, aku bisa menyediakan kebun anggur, lalang gandum, jelai, madu, segala sesuatu yang terbaik. Allah bisa memberikan Kanaan kepada dirimu. Allah berjanji. Namun janji Allah itu semuanya demi kebaikanmu, bukan untuk menjerumuskanmu. Marilah dengan semangat dan iman yang kuat untuk memasuki tahun ini. Kita yang terutama sebelum berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada orang lain, berjanjilah, engkau peganglah janji Allah dan engkau hidup. Dikatakan tugasmu adalah biarlah engkau hidup takut akan Dia dan ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Ikatkanlah dirimu kepada Allah, taatlah kepada Dia. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Maka segala perkara yang indah itu Tuhan akan berikan kepadamu. Yang terbaik, kesehatan, kemakmuran, kelancaran, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, Allah berikan semuanya itu. Janji yang ditepati hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit maupun di rumah sakit. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk salah seorang anak asuh dari hamba-Mu sendiri yang sedang kena demam berdarah. Di rumah sakit Santosa, hamba-Mu melawat ya Tuhan, agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupannya. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana kehendak dan waktu-Mu. Ya Tuhan, pada akhirnya kami mengaminkan bahwa hanya di dalam-Mu lah janji yang ditepati. Sementara janji kepada manusia adalah dua pribadi yang sama-sama tidak sempurna.
bisa lalai, bisa lupa, bisa tidak dipenuhi. Namun janji Tuhan, janji yang ditepati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dan ingatlah, Tuhan sudah melakukan perjanjian dengan dirimu dan pasti akan ditepati. Shalom, Tuhan berkati. Amin.